Waduh, Prabowo diminta pecat Bahlil, imbas kegaduhan gas LPG 3 kg. Bikin kegaduhan dan menyengsarakan rakyat. Kabar duka datang dari seorang wanita bernama Yoni, usia 62 tahun yang meninggal dunia selesai ikut mengantri gas LPG 3 kg. Saya minta kepada Pak Menteri, sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, inilah yang disebutkan Pak Prabowo itu bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fadlul Fosel. Kali ini saya akan mereaksi sebuah kasus tentang tabung gas 3 kg ya guys. Kali ini gara-gara kelangkaan tabung gas, banyak masyarakat yang mengeluh karena kelangkaan tabung gas, terutama di daerah Tangerang Selatan. Bahkan ada ibu-ibu yang mengantri tabung gas meninggal dunia. Yuk kita ikuti video berikut ini. Kabar duka datang dari seorang wanita bernama Yoni, usia 62 tahun yang meninggal dunia selesai ikut mengantri gas LPG 3 kg pada Senin 3 Februari 2025. Yoni meninggal diduga karena kelelahan mengantri gas melon itu pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Adapun korban merupakan warga kawasan Jalan Beringin, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Dikutip dari Tribun Tangerang, hal itu dibenarkan oleh adik Yoni, yakni Rohaya, usia 51 tahun, yang mengatakan Yoni masih beraktivitas seperti biasa pada Senin pagi. Yoni disebut berangkat dari rumah untuk ikut mengantri dengan membawa 2 tabung gas kosong sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun Rohaya mengatakan Yoni sempat diminta pulang karena pembelian gas bersubsidi hanya bisa menggunakan KTP. Tak lama kemudian Yoni kembali membeli gas tersebut dengan berjalan kaki seorang diri ke agen yang berjarak sekira 500 meter dari rumahnya. Yoni berhasil mendapat gas LPG 3 kg selesai mengantri sekira 1 jam. Saat perjalanan pulang, Yoni disebut beristirahat di dekat tempat laundry. Sang menantu pun menjemput Yoni untuk pulang ke rumah. Namun Rohaya mengaku panik saat Yoni mendadak lemah tak berdaya saat sampai di rumahnya. Korban sempat takbir 2 kali sebelum tak merespon saat diajak berbicara hingga pingsan. Keluarga pun membawa Yoni ke rumah sakit namun ternyata sudah meninggal dunia. Muslim Arbi yang merupakan ketua ataupun direktur perubahan menghendaki agar Bahlil yang merupakan Menteri ESDM agar dipecat oleh Bapak Prabowo karena tidak becus dalam bekerja mengurusi tentang gas LPG. Dan yuk kita ikuti video berikut ini. Waduh, Prabowo diminta pecat Bahlil, imbas kegaduhan gas LPG 3 kg. Bikin kegaduhan dan menyengsarakan rakyat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia sangat layak ditendang Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih. Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi merespons soal fenomena antrian panjang masyarakat yang berburu LPG 3 kg lantaran kebijakan larangan dijual di pengecer. Kalau Menteri Pembantu Presiden tak mau diatur dan melawan, ya copot saja. Per hari ini Presiden Prabowo perintahkan langsung kepada Bapak Menteri ESDM Bahlil agar gas LPG bisa dijual eceran kembali namun ditertibkan. Yuk kita ikuti video berikutnya. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada.
Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal Bang Dasko 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah justru itu makanya nanti ini regulasinya lagi diatur. Nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Demikian. Memang ya guys, kalau kita pikir kehidupan di Indonesia ini memang banyak problematika, mulai dari mafia tanah hingga sekarang sudah lagi timbul mafia gas yang nah ini susah yang menyengsarakan rakyat Indonesia ya guys tentunya. Yuk kita ikuti terus video berikut ini. Saya minta kepada Pak Menteri, sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, inilah yang disebutkan Pak Prabowo itu bocor. Jadi harus tindak tegas Pak. Kalau tidak, Kapolri dan Panglima TNI nggak selesai barang ini. Apapun namanya, illegal drilling, illegal mining, illegal tipping, apalagi Presiden harus turun tangan. Yang pertama terkait dengan statement bahwa adanya penghapusan pengecer, yang ini yang jadi miskomunikasi masyarakat sehingga menyebabkan panik buying kepada masyarakat, bahwa isu penghapusan pengecer ini salah diterjemahkan, dan kami juga tidak sependapat kalau pengecer ini kita hapuskan. Tetapi kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Pengecer ini kita rubah namanya menjadi subpangkalan. Artinya adalah masyarakat penerima manfaat subsidi masih tetap bisa melakukan pembelian LPG 3 kg ini melalui pengecer. Jadi pasarnya tidak bebas di tingkat pengecer. Itu maksudnya Pak Menteri. Setuju kami Pak Menteri. Yang kedua, kami tidak setuju Pak Menteri. Ada LPG 3 kg yang warna pink itu bertuliskan non subsidi. Kami minta itu segera dicabut. Karena masyarakat di bawah ini bingung. Ada warna pink, ada warna melon. Kalau warna melon ini subsidi, warna pink ini non subsidi. Harganya jauh Pak Menteri. Kalau yang non subsidi ini 42.000 3 kilo. Kalau yang subsidi ini harga eceran tertingginya hanya 18.000 sekian. Itu poin pertama Pak. Yang kedua terkait DMO Pak Menteri. Tadi sudah kita bahas juga di dalam bahwa DMO ini harus berasaskan keadilan. Yang paling penting adalah DMO ini untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, seperti BUMN ketenaga listrikan, semen, dan lain-lain. Sehingga DMO ini juga tepat sasaran Pak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai disparitas harga antara penjualan ke dalam penugasan melalui DMO dengan ekspor ini lebih banyak dominan ekspor. Ini yang kedua Pak Menteri. Yang ketiga terkait dengan kebakaran yang ada di Kalimantan Barat sama kasus tambang emas ilegal. Ini berulang kali kita sampaikan Pak. Seperti kita ini tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Kenapa saya katakan? Karena ini ilegal-ilegal ini kalau tidak dibackingi oleh oknum-oknum aparat tidak akan pernah terjadi Pak. Clear 100%. Tetapi tindakan hukum terhadap oknum aparat ini yang belum jelas. Ketika persoalan ini viral, baru ada tindakan. Setelah selesai, hidup lagi barang ini. Saya banyak contohkan sebelum-sebelumnya, di dapil saya aja. Nggak usah jauh-jauh. Illegal tipping, illegal drilling, illegal refinery, selalu terus menjadi persoalan. Dan oknum aparatnya ini Pak,
Kalau udah diganti, nanti ganti lagi yang baru. Suasana senyap, main lagi barang ini. Iya, ini yang terjadi. Jadi saya minta kepada Pak Menteri, sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, inilah yang disebutkan Pak Prabowo itu bocor. Jadi harus tindak tegas, Pak. Kalau tidak, Kapolri dan Panglima TNI nggak selesai barang ini. Apapun namanya. Illegal drilling, illegal mining, illegal tipping, apalagi Presiden harus turun tangan kalau kita mau meningkatkan pendapatan negara mencapai 8%.